Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Tony dan asisten yang menyaksikan video ini. Di sini saya Fabian Orlando dengan PM 250613142 akan melakukan pembahasan soal minggu ke-6 kelas Mekanika Teknik D. Ya, yang pertama, pada soal yang pertama diketahui jarak BE sebesar 150 mm. Kemudian ada jarak B ke A itu ada 180 mm. Kemudian jarak A ke titik pusat katrol itu 120 mm. Kemudian jari-jari yang terbentuk dari katrol itu 50 mm. Kemudian jarak antara B dan E 150 mm. Dan yang ditanya pada soal 1 yaitu reaksi yang terjadi pada titik B dan E. Oke, langkah pertama kita bisa menghitung EX dengan menggunakan sigma momentum pada B. Jadi kita menggunakan rumus sigma momentum B sama dengan 0. Kemudian kita tinggal substitusikan semuanya. Kemudian kita memperoleh 300 Newton ke bawah dikalikan dengan 180 ditambah 120 ditambah 50 mm. Kemudian didapat EX 100 dikali 150 mm dikurang 300 Newton dikali 350 mm. Jadi EX yang diperoleh yaitu 700 Newton ke kanan. Jadi panahnya yang di EX ini sudah betul ke kanan. Lalu begitu pula yang BX, karena ini sejajar sumbu X. Jadi kita cukup melihat dari EX-nya saja. Jika EX sudah ke kanan, nanti otomatis untuk menjadikan sigma Fx sama dengan 0, otomatis BX-nya itu min 700. Jadi BX sama dengan min 700. Arahnya tuh ke kiri, seperti itu. Kemudian kita bisa mencari yang sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y-nya dari titik E, kita bisa menggunakan sigma momentum pada C. Kita membutuhkan bantuan dari batang EC. Kita dapat menggunakan sigma momentum C sama dengan 0, sehingga kita tinggal substitusikan saja. Itu ada yang diketahui ada min 700 dikali 150 mm dikurang 300 Newton dikali 50 mm dikurang EY dikali 180 mm sama dengan 0. Kemudian kita hitung-hitung EY sama dengan 90.000 Newton dibagi 180 mm. Jadi kita memperoleh EY sebesar 500 Newton. Kemudian tinggal satu lagi yaitu BY. Kita bisa menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Itu tinggal memasukkan saja yang sudah diketahui tadi, ada 500 Newton yang sejajar dengan sumbu Y, terus dikurang 300 Newton min BY sama dengan 0. Jadi BY nya sendiri itu diperoleh hasil min 200 Newton. Oke, kita lanjut pembahasan soal yang kedua. Pada soal kedua diketahui gaya yang menekan pada tuas dalam sebuah pemotong itu adalah 400 Newton. Kemudian pada soal 2 ditanya yaitu gaya yang bekerja pada ujung pisau. Kemudian langkah pertama yaitu kita bisa menghitung titik B dengan menggunakan sigma momentum pada C. Jadi sigma momentum C sama dengan 0. Tinggal kita masukkan saja. Kalau yang sumbu Y itu menggunakan cos 30 derajat. Kemudian kalau sumbu yang tiduran atau yang X itu menggunakan sin.
Tinggal kita substitusikan 400 Newton dikali 30 derajat dikali 300 mm dikali cos 30 derajat ditambah 30 mm ditambah 400 kali sin 30 dikali 45 mm ditambah 300 mm dan seterusnya. Kemudian dikalikan B 60/65. Jadi sisi depan dibagi miring dikali 30 dikali dengan panjangnya itu 30. Oke, kemudian kita dapat, setelah dilakukan perhitungan, kita memperoleh hasil yaitu B dikali 45 sama dengan 139.392 Newton. Lalu kita bisa dibagi, jadi ketemunya B yaitu 3097,6 Newton. Seperti itu. Kemudian kita bisa melihat sisi CX. Kita bisa menggunakan rumus sigma momentum Fx atau sigma Fx, bukan momentum. Kita menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Kita tinggal masukkan yang searah dengan sumbu X-nya, ada min 400 dikali sin 30 derajat ditambah B 25/65 dikali CX yang ditanya. Kemudian kita tinggal masukkan dan perhitungan CX sama dengan min 991,4 Newton. Kemudian setelah kita dapat CX, kita dapat menghitung CY-nya menggunakan sigma FY sama dengan 0. Kita tinggal masukkan saja, karena yang ini Y kita bisa pakai cos 30 derajat. Jadi min 400 dikali cos 30 derajat ditambah B 60/65 kali CY. Kita bisa melakukan perhitungan sehingga C yang diperoleh yaitu sebesar minus 2512,9 Newton. Setelah itu kita bisa menghitung nilai dx dengan menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Tinggal kita masukkan saja dx min d dikali 25/65 sama dengan 0. Tadi karena yang B tadi sudah diketemukan dengan memperoleh nilai 3097,6 Newton. Karena itu batang bebas, jadi otomatis kan arahnya sama ya. Otomatis yang bawahnya juga bagian D-nya itu memiliki nilai yang sama, yaitu 3097,6 Newton. Seperti itu. Sehingga kita peroleh tadi, tinggal memasukkan D-nya tadi, kemudian dx sama dengan 1191,4 Newton. Oke. Setelah itu kita tinggal langkah terakhir yang pada menghitung ujung pisau. Kita menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0. Dengan cara kita masukkan tadi yang sudah diketahui, tadi D-nya sudah diketahui, dikali dengan 60/65 sama dengan 0. Kita masukkan saja sehingga kita peroleh perhitungan, hasil perhitungan yaitu EY-nya sama dengan 2859,3 Newton. Kesimpulannya, gaya yang bekerja pada B itu memiliki reaksi sebesar 3097,6 Newton. Kemudian pada titik dx itu 1191,4 Newton. Kemudian pada CX itu sebesar minus 991,4 Newton. Yang CY sama dengan minus 2512,9 Newton. Dan yang ditanya pada soal gaya yang bekerja pada ujung pisau yaitu EY atau EY sama dengan 2859,3 Newton. Sehingga dengan demikian kita bisa memperoleh semua perhitungan ini dengan menggunakan rumus sigma
momen ataupun sigma gaya. Sekian, terima kasih.